yang kita lihat sih ya, sosoknya itu mukanya buram. Jadi mukanya itu buram, gak jelas, rambutnya itu agak acak-acakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami mau menggali sih bahasanya, mau menggali. Beneran dia ini ponakan saya yang di keluarga kita sih banyak keracunin, jadi turun temurun tuh senang sama gunung jadi gitu. Saya juga nggak tahu ya, senang, ternyata suka mendaki gitu kan, karena memang kuliahnya di Bandung segala macam. Ternyata dia pantau channel kita dan dia request punya cerita juga di Gunung Gede jadinya. Gunung Gede. Waktu itu dia sama teman-temannya berapa orang gitu kan mendaki lewat Putri turunan Cibodas. Lintas lah. Lintas itu berapa semalam ya berarti ya? Semalam. Coba cerita nanti. Jadi awal cerita kita mulai perencanaan tuh sekitar bulan April. Nah bulan April Tahun berapa itu? 2019. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah tadinya kita emang nggak ada niat buat naik, cuman salah satu teman saya pengen nyoba naik karena dia juga belum pernah. Nah akhirnya kita menyetujui, terus kita juga ngajak temen kita yang lain. Kayaknya terkumpul lah 7 orang sama saya. Nah kita mulai memutuskan mendaki itu 2 minggu sebelum puasa. Jadi pas mau Ramadan itu ya? Mau Ramadan. Kita mendaki pada saat hari Selasa malam Rebo. Terus yang mulai mengurus perizinan juga teman saya kan. Jadi saya dari Bandung pulang tuh hari Senin malam. Nah Selasa pagi kita langsung siap-siap prepare buat naik. Besar anak muda ya. Nah itu tapi perizinan semua udah diberesin sama teman. Jadi yang di daerah Papa tinggal berangkat aja gitu. Jadi berangkatnya hari Selasa. Naik jam berapa tuh? Naik pagi apa naik malam? Naik pagi. Pagi agak siang juga. Soalnya dari jam 10 lebih itu kita baru naik. Baru jalan ke Gunung Putri. Nah di situ udah cek simaksi segala macam, naiklah sekitar jam setengah 11-an lah. 11-an. Kita pendakian sampai pos 2 tuh masih bareng. Dan emang bareng sih sampai seterusnya. Cuman di pos 2 kita ada kendala hujan. Nah pas hujan kita memutuskan untuk bikin tenda darurat dari Biva. Terus kita memutuskan berteduh dan ternyata hujannya cukup lama. Nah sehingga pas begitu awal mau reda, kita memutuskan untuk lanjut perjalanan menggunakan jas hujan. Pakai raincoat ya. Sekitar jam berapa tuh hujan reda? Hujan reda sekitar sore sih, jam 3-an. Jadi jam setengah 11-an naik, jam 3 harusnya kan udah sampai tuh ya. Cuman karena memang terkendala cuaca gitu. Jadi kita istirahat dulu lah. Kelamaan terus gimana tuh naik itu pas memutuskan naik itu sekitar jam asar lah ya, asar jam 3-an. Nah itu si hujannya ini udah benar-benar reda atau embel-embel gitu, gerimis gitu atau gimana? Lebih ke gerimis sih. Cuman nggak lama setelah kita lanjut perjalanan, hujannya mulai gede lagi. Jadi di tengah jalan tuh gede lagi gitu. Tapi itu nggak berhenti langsung. Nggak langsung dilanjut karena kita juga nggak mau kemalaman sampai alun-alun. Ya. Soalnya kalau kemalaman juga kan dingin, kasihan juga temen yang baru naik. Masa udah dapat pengalaman nggak bagus. Iya. Nah pas di perjalanan saya udah mulai merasakan agak pusing. Cuman ya saya ngerasa nggak sakit sih karena saya ngiranya cuman efek kecapean, lapar dan kehujanan kan. Akhirnya ya paling pusing biasa gitu. Nyampe sana juga udah nggak. Akhirnya kita lanjut perjalanan sampai pos Buntut Lutung. Nah di situ kita memutuskan untuk yang ada orang jualan kan. Nah kita memutuskan untuk istirahat. Nah di situ juga udah mulai agak gelap juga sih. Nah kita memutuskan istirahat sebentar.
sekitar jam 7-an kita baru Jam 7 malam. baru lanjut naik. Sekitar jam 7 malam kita lanjut perjalanan. Nah sampai simpang Maleber tuh kita ngerasa ada yang aneh. Kayak ada salah satunya hewan kayak ayam, mungkin ayam hutan. Itu tuh di perjalanan tuh kayak menghalangin jalan. Jadi di perjalanan ada cangegar ya. Kalau kita bilang cangegar ayam hutan. Sekali apa terus-terusan apa sering atau gitu? Agak lama sih. Oh. Agak lama terus sampai akhirnya dia juga minggir dan nggak kelihatan lagi. Nah selama perjalanan dari situ entah kenapa pas begitu dari bawah kan emang rame yang naik kan, tapi pas nyampe situ sampai alun-alun tuh benar-benar sepi dan rasanya juga aneh, kayak ada yang ngikutin, cuman ya biasalah Cuekin namanya aja juga ya. di gunung kan. Jadi pendaki mah dari bawah sebetulnya banyak ya. Banyak, cuman pas mungkin begitu sampai karena situ nggak ada. kendala cuaca tadi yang mereka memutuskan untuk istirahat. Ya mungkin Cuman kalau Diva dan teman-teman mah tetap lanjut aja. supaya cepet nyampe juga. Terus. Nah sampai akhirnya kita sampai di alun-alun. Di alun-alun tuh tadinya kita mau ngecamp di dekat ini apa? Dekat jalan yang mau ke puncak. Cuman sebelum baru juga nyampe alun-alun, teman saya ternyata udah kedinginan. Tambah kan pas begitu nyampe alun-alun, angin itu langsung gede. Nah teman saya nggak kuat, akhirnya kita memutuskan buat ngecamp di dekat Di dekat jalan ke arah puncak. Bukan sebelumnya. Ya pas begitu baru masuk alun-alun. Nah sekitaran situ kita Oh, jadi ngecamp. belum jauh ya. Situ kita mulai mendirikan tenda. Pas bikin tenda juga cuaca emang agak nggak mendukung, agak gerimis. Jadi pas begitu tenda jadi juga si dalamnya udah agak basah. Oke. Nah dari situ emang entah kenapa nggak ada yang ngecamp satupun di situ. Entah emang belum ada atau mereka memutuskan agar apa ya ngecamp deket puncak, nggak tahu lah. Ya karena Cuman, alun-alun luas ya. Mungkin tadi ada yang memutuskan memang untuk di tengah jalan dulu karena cuaca atau memang nggak kelihatan ada yang ngecamp tapi jauh gitu. Cuman tadi, nah di situ emang benar-benar satu rombongan itu cuman ada 2 tenda. Rombongan di Pakumbol ya. Cuma 2 tenda itu Cuma aja. 2 tenda. 7 orang itu. 7 orang. Nah pas begitu beres diri tenda ya kita aktivitas kayak pendaki lain, masak, terus ngopi, Standar lah ya. standar. Cuman kita nggak ada yang berani keluar juga karena kondisi benar-benar gelap dan sepi. Dan ya Hujan masih ada hujan. Hujan masih ada, agak Cuman nggak, gerimis. gerimis. Cuman ya mungkin itu juga sih yang bikin suasana agak serem. Agak- Jadi nggak ada yang berani keluar juga. Jadi kegiatan full di dalam tenda itu. Full dalam tenda. Sampai dengan pagi lah nggak ada kegiatan, nggak ada Kegiatan. nggak ada Malah kegiatan. pas malam tuh kita sempat punya rencana buat lihat sunrise jam 5 pagi. Cuman pas begitu pagi kita bangun ternyata cuaca nggak mendukung. Jadi cuacanya itu hujan. Akhirnya kita mengurungkan niat kita buat lihat sunrise dan masak, ngopi kayak gitu. Nah kita tadinya mau rencana ke puncak tuh sekitar pukul 11 siang. Sekalian turun, soalnya kita kan dari awal emang udah rencana mau turun lewat Cibodas. Berarti mau turun lewat Cibodas ya. Jadi ya biar sekalian lah. Jadi dari puncak langsung turun ke Cibodas. Nah ternyata jam 11 siang tuh masih hujan Masih hujan juga. dan kabutnya juga tebal. Jadi nggak ada dari mulai pagi itu nggak ada matahari lah gitu. Nggak ada, semuanya ketutup kabut. Kabut hujan Nah, juga ya. Dari situ ya kita nggak kemana-mana karena hujan juga kan. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk nunggu reda. Begitu reda kita langsung Sekitar jam berapa reda kira-kira tuh? reda tuh sekitar jam 3 sore. Nah jam 3 sorean tuh kita udah mulai packing alat, beres-beres, Beres tenda. beres-beres tenda, terus lanjut perjalanan, terus sampai puncak tuh sekitar Oh, jadi setengah tetap lima. jam 3 itu memutuskan untuk summit ya. Karena kan ya teman-teman juga pengennya kan lintas Oke. dari awal, jadi ya udah mau nggak mau kan. Nah, kita memutuskan buat summit. Kita nyampe sekitar jam setengah 5-an. Terus foto-foto di sana kan. Tapi di atas itu cuaca masih hujan atau? Nah pas begitu nyampe puncak cuacanya bagus. Oh, gitu. Jadi dari puncak tuh emang si alun-alun tuh nggak kelihatan tutup kabut. Cuman dari atas kelihatannya tuh kayak awan. Malah jadi lebih bagus dari Jadi puncak. lautan awan ya. Kan buat foto-foto juga kan. Nah
foto-foto. Habis foto-foto kita turun lewat jalur Cibodas. Nah sampai Tanjakan Setan. Itu jam berapa tuh turun dari Nah di Tanjakan Setan tuh kita kan dari perjalanan puncak sampai Tanjakan Setan gak lihat jam. Nah pas di Tanjakan Setan baru lihat jam. Dan ternyata udah jam setengah 6 sorean lah. Sarupnya ya. Nah di situ juga ada teman saya yang ngingetin kalau misalkan pas maghrib tuh mendingan kita istirahat dulu aja deh, jangan lanjutin maksain pas maghrib. Cuman teman saya yang satu lagi dia maksa karena besoknya dia mau kerja. Jadi yang satu temen ada yang usul karena maghrib, kalau orang Sunda bilang maghrib kolot, jadi sarepnya gitu ya. Jadi memang kalau kata orang-orang tua dulu jangan ada kegiatan gitu ya, maghrib itu. Tapi karena memang ada temen yang besoknya mau kerja, jadi dikejar waktu juga. Pengen cepet-cepet nyampe juga kali ya. Jadi diputuskanlah untuk turun pas maghrib itu langsung turun. Itu juga sebenarnya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Cuman kita ambil paling banyak. Dan ternyata paling banyak tuh pengen cepet sampai bawah. Akhirnya ya kita mau nggak mau kan lanjutin perjalanan. Suara terbanyak lah gitu ya. Nah pas begitu kita istirahat juga kan itu udah agak maghrib lah, sekitar jam 6-an mungkin, soalnya udah agak gelap juga. Nah dari situ kita mulai lanjutin perjalanan. Nah dari situ kita mulai merasakan ada hal yang ganjil. Turun dari Tanjakan Rantai. Beres Tanjakan. Sesudah turun Tanjakan Setan. Kalau pendaki lama bilangnya Tanjakan Rantai. Kalau pendaki sekarang bilangnya Tanjakan Setan. Iya. Jadi setan di rantai di situ. Nah dari situ saya mulai ngerasain ada hal yang aneh kayak ngikutin di belakang. Cuman kan udah bukan Enggak, itu tunggu dulu. Jadi pas dari puncak tuh memutuskan untuk naik ke puncak, turun, itu sempat ada ketemu pendaki lain nggak? Sempet, cuman jadi mereka turun. Cuman kayaknya mereka memutuskan untuk istirahat pas maghrib itu. Jadi kita benar-benar nggak ketemu sampai turun ke bawah tuh nggak ketemu sama pendaki yang bareng. Padahal turunnya dari Tanjakan Setan tuh bareng. Cuman pas perjalanan ke bawah tuh benar-benar nggak ketemu. Jadi cuma tim Diva aja gitu. Jadi pas turun dari Tanjakan Rantai itu kayak yang ngerasain ini semua atau hanya Diva dulu atau tadinya sih cuman Diva aja. Karena nggak tahu juga kan yang lain ngerasain atau nggak berani ngomong juga ya. Nggak berani ngomong. Soalnya takutnya kalau ngomong satu yang lain jadi down juga. Benar, kalau kita ngerasain apa-apa diobrolin takutnya nanti malah mempengaruhi psikis yang lain ya, jadi jadinya down kan nggak enak juga. Nanti malah ada hal yang nggak diinginkan lah. Jadi nggak ngomong lah gitu ya. Nah dari situ kita memutuskan turun. Selama perjalanan juga kan emang udah beda lah rasanya. Udah agak merinding, terus ya maksain turun sampai akhirnya kita nyampe di kandang badak. Nah di kandang badak itu kita memutuskan untuk ngambil minum dulu karena di situ kan ada sumber air. Istirahat dulu di situ. Istirahat. Tapi buka tenda nggak? Atau hanya ngopi? Kita hanya duduk-duduk aja, nggak ngopi juga. Minum karena aja, istirahat doang. Nah pas begitu sampai kandang badak saya kan ambil minum sama teman saya tuh. Kalau nggak salah cuman bertiga yang ngambil minum. Nah pas begitu saya balik lagi dari awal pendakian, dari awal pendakian yang maghrib itu sampai kandang badak, teman saya tuh ada yang pucat. Jadi dia emang kurang fit atau gimana? Kurang tahu juga sih dari situ. Cuman dia nggak banyak ngomong, banyak diamnya juga. Pas begitu saya beres ngambil air, teman saya yang satu lagi itu ngobrol kayak yang nasehatin gitulah. Terus saya dengar dikit-dikit samar-samar lah, katanya sih dia juga ngelihat. Oke, jadi ada dua orang kemungkinan yang melihat orang sesuatu yang ya, sementara belum ada dicerita. Tapi belum cerita secara terbuka tuh. Belum. Cuman melihat aja. Dari situ melihat, cuman yang satu tuh kayak ngasih nasihat biar dia nggak cerita ke yang lain. Soalnya yang satu kan emang udah pengalaman juga kan sama. Jadi koloten lah gitu ya, dewasa. Dia emang bilang ya kalau bisa jangan diceritain, ditahan dulu. Kalau udah nyampe bawah baru boleh cerita. Kita nggak lama dari istirahat situ tuh, teman saya yang satu lagi, belum ini ya namanya ya. Jadi teman saya tuh ngedaki tuh bertujuh. Saya, Ervan, Ervin, kembar kan, terus Yusri, Kodri,
Aldi sama Agus. 7 orang ya. Yang lihat pertama tuh Kodri yang pucat itu, yang diam. Nah terus yang nasehatin tuh si Yusri. Nah pas begitu nyampe kandang badak kan Yusri itu yang mulai nasehatin Kodri itu. Kita lanjutin buat turun. Setelah istirahat di kandang badak itu. Nah pas kita turun nyampe kandang batu kita ketemu lagi sama rombongan lain. Rombongan dari Bogor. Turun apa naik gitu? Dia turun, cuman kemalaman. Jadi kan kita sempat ngobrol juga tuh. Pas begitu kita nyampe itu dia langsung nyamperin. Jadi katanya dia juga turun. Dia habis dari Pangrango. Nah turun karena kemalaman, terus dia juga takut kan katanya. Akhirnya dia nggak berani lanjut turun. Berapa orang tuh? Ingat nggak? Tiga orang. Ya, 3 orang. 3 orang dia nggak berani turun. Rasain buat ngecamp di kandang batu. Cuman pas begitu lihat rombongan kita yang mau turun, akhirnya dia juga beresin tendanya lagi. Karena merasa ada temen lah. Dia ngikut ke rombongan kita kan buat turun. Nah dari situ tuh ternyata si Yusri juga ngelihat lagi. Yusri sendiri ngelihat lagi. Dan ternyata yang dilihat sama Yusri itu tuh sama kayak yang di kandang badak. Jadi kemungkinan ikutin ya, gua jadi murid ini. Serius gue. Jadi kemungkinan karena dilihat di kandang batu sama dengan yang di kandang badak. Sama. Ada kemungkinan itu kembar. Ya mungkin cuman atau diikutin gitu ya. Kalau Yusri kan katanya emang bisa ngerasain. Oh gitu. Dia punya six sense lah gitu. Ya mungkin lah, saya juga nggak tahu kan. Terus dia bilangnya emang sama, makhluknya sama, makhluk gaib yang sama yang ada di kandang badak. Terus muncul juga di kandang batu dan kemungkinan itu emang ngikutin. Nah dari situ kita lanjut. Nah selama perjalanan tuh sampai pos berikutnya itu emang kerasa lama banget. Beda sama perjalanan sebelumnya. Sebelumnya kan emang nggak terlalu lama lah. Nah itu ini beda tuh, gitu. Lama, capek, terus sama berat juga badan tuh. Nggak kayak biasanya lah. Terus dari situ juga mungkin saya nggak tahu ya. Cuman pas dari situ emang kondisi badan saya kayaknya emang kurang fit juga. Jadi yang saya rasain sebelumnya itu kayaknya emang pusing sakit, bukan pusing karena bukan pusing karena lapar tadi kan. Nah kayaknya sih emang drop. Soalnya kan sebelum naik juga saya udah saya jadi panitia event juga. Terus kekurangan tidur juga di situ. Oh jadi kurang tidur. Memang dari awalnya badan agak kurang fit lah ya. Agak kurang fit. Cuman saya nggak ngerasa kurang fit tadinya. Cuman anak muda lah. mulai kerasa pas udah di puncak tadi. Mungkin karena efek kehujanan juga ya. Nah terus kita lanjutin turun dari pos kandang batu ke pos berikutnya itu benar-benar lama. Jadi entah kenapa langkahnya itu kayak berat banget. Nah dari situ tuh sampai akhirnya kita nyampe pos 2, teman saya tuh kayak ada yang ngasih kode. Kayaknya dia juga lihat. Jadi dia tuh kayak apa sih, pegang-pegangan gitulah. Jadi secara otomatis mendekat tuh. Mendekat. Gitu ya. Gak ada yang berani di belakang. Dan katanya emang ada yang lihat lagi. Jadi tapi bukan yang tadi yang lihat, orangnya lain lagi. Orangnya lain lagi, beda lagi. Cuman kayaknya baru kelihatan juga sih sama orangnya. Nah dari situ kita turun sampai bawah, benar-benar nggak ada yang berani di belakang sendirian. Jadi kita semuanya secara yang belakang otomatis tuh mepet. Jadi akhirnya yang belakang tuh nggak sendiri, malah jadi berdua, bertiga, pokoknya jadi kayak bikin benteng gitu lah. Nah kita lanjutin turun. Nah pas nyampe pos 1 itu juga sama ya, dari pos 2 ke pos 1 tuh kayaknya lama banget. Nah dari pos 1 tuh kita istirahat sebentar, minum, terus lanjutin turun. Nah dari situ tuh udah mulai kerasa agak ringan badan tuh, nggak terlalu berat. Mungkin kayaknya sih ya, karena udah merasa di bawah juga mungkin. Berat, entah juga ya, entah mungkin karena diikutin atau enggak. Nah akhirnya kita sampai bawah. Nah sampai pos pendakian, si Yusri itu mulai nanya sama si Kodri. Nah, di pos pendakian yang di base camp awal, di resort. Dia nanya kondisinya kayak gimana, maksudnya masih lihat gak? Dan ternyata si Kodri itu udah gak lihat. Dan Yusri juga sempat ngobrol juga kan. Yusri sama Kodri itu mulai nggak lihat makhluk itu tuh pas di pos 1. Jadi kemungkinan si makhluk itu tuh ngikutin kita dari dari sebelum kandang badak sampai ke pos 2. Kemungkinan seperti itu. Atau mungkin sampai pos 1 juga sih kayaknya. Nah di situ kan mulai berani cerita tuh dia. Dia teman-teman mulai berani cerita.
kita nggak sosoknya seperti apa gitu? Kalau yang kita lihat sih ya, sosoknya itu mukanya buram. Jadi mukanya itu buram, nggak jelas, rambutnya itu agak acak-acakan gitu. Panjang atau Bajunya putih. Malah kalau dideskripsiin hampir mirip kayak kuntilanak gitulah. Cuman nggak tahu kan itu makhluk apa kan. ya pokoknya ciri-cirinya kayak gitu ya. Tapi cuman satu itu. Maksudnya nggak ada yang lain lagi yang dilihatnya makhluk itu. Cuman itu. Jadi ya entah kita bikin kesalahan atau apa kita juga gak ngerti. Soalnya aneh juga kan kita diikutin dari sebelum kandang badak Jauh sampai ke pos 1 tuh kan lumayan jauh juga. Jauh itu. Nah mungkin kita pernah apa ya salah ngomong mungkin atau apa sih kita juga nggak tahu. Cuman alhamdulillahnya kita nggak diikutin sampai rumah gitu kan. Ya mungkin karena ya di gunung ya ini ada sedikit pesan kalau di gunung itu kalau orang-orang sini orang setempat bilang kan jangan sompral, artinya jangan lu ngomong yang seenaknya gitu kan. Terus mungkin juga Diva sama teman-teman kondisinya udah capek, jadi udah gak drops kata ini kan kata orang-orang ketika badan sudah mulai drop mungkin frekuensinya Mulai sama turun. tuh sama dengan si Mulai bisa teman lihat yang yang ngikutin aneh-aneh. itu mungkin gitu ya, saya juga kurang paham gitu, katanya sih seperti itu. Nah dari situ di pos terakhir mungkinnya di pos pendakian di Leser itu udah nggak ada yang udah aman lah kondisi Udah, gitu ya. alhamdulillah aman. Dari pos 1 tuh udah mulai aman sebenarnya. Cuman kan karena kita takutnya ada lagi dari pos 1 sampai pos pendakian tuh emang benar-benar mepet. Jadi emang udah parno duluan lah. Jadi kan udah takut duluan akhirnya mepet. Itu sekitar jam berapa tuh nyampe bawah? Nyampe bawah tuh sekitar jam setengah satuan. Dari kandang badak jam 7. Sekitar jam 7 lebih lah. Dari kandang badak sampai pos pendakian jam 12. Setengah satu malam. Setengah satu malam ini hampir dini hari. Setelah itu aman lah, nggak ada apa-apa lagi ya. Aman. Cuman si teman itu tuh kayaknya masih trauma juga. Jadi semenjak turun dari gunung situ tuh dia masih belum mau cerita detailnya kayak gimana. Soalnya dia kayaknya emang agak takut dan kondisinya dia juga emang kayak lagi mungkin karena capek atau apa gak ngerti juga kan, makanya dia juga ngerasa yang aneh-aneh terus bisa lihat yang kayak gitu juga. Oke, itu tadi teman-teman pengalaman Diva sama teman-temannya waktu mendaki Gunung Gede tahun 2019 di menjelang Ramadan. 2019. Nah itu mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang bisa disampaikan. Kalau dari saya sih mending sebelum naik tuh persiapan harus benar-benar matang, bukan cuma logistik tapi fisik juga. Karena fisik yang drop juga bisa ngebahayain diri sama ngebahayain temen yang diajak juga kan. Soalnya banyak juga dari kita kasus-kasus kayak pendaki hipotermia mungkin karena kekurangan persiapan mungkin. Terus ada pendaki yang kelaparan juga kan. Sering banget tuh Ya, di gunung biasanya ya ada yang minta-minta Ada, logistik. Logistik, terus perlengkapan fisik mungkin sama mental lah. kalau bisa izin juga harus lengkap. Oh iya harus, kalau itu izin itu harus izin simaksi itu harus dilengkapi. Tapi kalau memang hobi naik gunung jangan sampai kapok sih. Ya nggak kapok sih, malah walaupun udah dapat kejadian kayak gitu juga kayaknya nggak jadi penghalang juga buat naik gunung. Iya sih. Bener. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman Diva sama teman-temannya waktu mendaki. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa dipetik pelajaran dari sini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Terima kasih buat semuanya. Semoga kalian semua tetap sehat. Salam damai Indonesia.